Halo Pak Haris Samandiai, jadi ini adalah konten YBS Yuk Bisa Sharing yang ketiga. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang M, yaitu Mobile Legend. Lalu di hari sebelumnya kita bahas tentang B, badminton. Jadi untuk konten hari ini tidak ada huruf B dan M. Oke, langsung aja kita ambil si kardus ajaibnya. Masih banyak bolanya. Kita acak. Kita dapat bola es. Oke, kita taruh dulu. Karena bolanya es, berarti kita hari ini bakal bahas tentang sepak bola. Nah, jadi pembahasan tentang sepak bola di YBS ini hal-hal seputar sepak bola yang terbaru, terupdate, yang sedang hangat, atau bisa juga tentang nostalgia sama sepak bola zaman dulu. Nah, untuk bahasan-bahasannya kita bakal tentang bisa pemain, bisa pelatih, bisa klub atau tim nasional, bisa juga update klasmen liga top-top di dunia, atau juga bisa rekor-rekor yang susah dipecahkan maupun momen-momen unik dan lucu dalam sepak bola. Jadi untuk segmen huruf S sepak bola kali ini, yang pertama di EBS kita bakal bahas sebuah klub di Liga Inggris, klub raksasa yang terkenal, salah satu yang terkenal di dunia, yaitu Manchester United atau dijuluki The Red Devil atau setan merah. Kita mungkin bakal bahas sedikit sejarah didirikannya klub ini. Jadi MU ini tercatat didirikan pada tahun 1878 dengan nama Newton Heath Lancashire dan Yorkshire Railway Football Club. Nah, jadi kita bisa simak dari namanya railway, jadi itu kereta api. Jadi sejarahnya pekerja-pekerja di stasiun kereta api Newton di kota Newton Heath itu membuat sebuah klub bola untuk bersenang-senang dan bermimpi suatu saat bisa klubnya bisa mendunia gitu. Jadi klub ini didirikan dari sebuah perusahaan kereta api. Lalu karena mungkin manajemennya kurang baik sehingga hampir bangkrut. Tapi pada tahun 1902 ada seorang investor yang membeli saham si Newton Heath Railway tadi, dan tapi diubah namanya menjadi Manchester United yang sekarang kita kenal di tahun 1902. Oke. Jadi dari MU ini nama stadion kandangnya itu Old Trafford, atau biasa juga orang juluki Theater of Dream, karena tadi ya sejarahnya itu pekerja-pekerja di perusahaan kereta api itu banyak bermimpi pas buat si klub ini supaya bisa mendunia, supaya bisa juara dan terkenal.
Kapasitas Stadion Old Trafford ini sekitar 76.000 jiwa. Lalu untuk seragam kebesarannya, karena sesuai si julukan Manchester United-nya, The Red Devil, si setan merah, jadi seragam kebesarannya itu bernuansa merah. Oke. Nah, di sini yang aku mau kasih tahu, seingatku dulu, aku mulai tahu tentang si MU ini itu 2007-2008 dari televisi, dan waktu itu masih dilatih sama Sir Alex Ferguson. Jadi Sir Alex Ferguson ini adalah pelatih tersukses di MU karena selama dilatih oleh Sir Alex, MU ini menorehkan berbagai prestasi baik di lokal, domestik, yaitu di negara Inggris, maupun di kancah Eropa, di benua biru, bahkan sampai di dunia, yaitu Piala Dunia antar klub. Waktu itu pemain yang ku ingat itu kipernya itu Edwin van der Sar, berasal dari Belanda, kiper andalan Belanda waktu itu. Lalu di depannya, yaitu backnya, pemain bertahannya ada duo center back dari Inggris, yaitu Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Jadi mereka seingatku sama-sama membela timnas Inggris dan sama-sama membela si klub MU ini. Jadi kekompakannya sih waktu itu solid, si Ferdinand sama Vidic ini. Lalu ada yang mungkin terkenal, Patrice Evra, back bisa kanan bisa kiri dari asal Prancis. Lalu pemain tengahnya sangat kreatif, mulai dari Paul Scholes, Michael Carrick, dan Ryan Giggs. Itu mungkin dulu formasi yang sering digunakan Sir Alex, 4-3-3. Jadi 4-3-3 itu 4 back, 4 pemain bertahan, 3 pemain tengah, midfielder, dan 3 forward atau penyerang. Nah, jadi si 3 pemain tengahnya tadi, Paul Scholes, Michael Carrick, Ryan Giggs, mungkin nanti ada pemain cadangannya Luis Nani, serta trio penyerang yang mematikan waktu itu ada Carlos Tevez. Carlos Tevez ini pemain dari negara Argentina, penyerang asal Argentina. Lalu Wayne Rooney, ini strikernya negara Inggris, jadi andalan di timnas Inggris dan juga andalan di klub Manchester United. Lalu ada si mega bintang Cristiano Ronaldo waktu 2007-2008 itu lagi performa sangat tajam. Nah, namun di sini waktu 2009 itu banyak perombakan di skuadnya Manchester United. Misalnya kepindahan Ronaldo. Jadi Ronaldo ini tiba-tiba 2009 dijual MU ke Real Madrid dan menjadi rekor transfer termahal waktu itu ya, di 2009. Lalu ada juga si
penyerang satunya si Carlos Tevez yang juga istilahnya dibajak sama klub tetangga. Jadi di kota Manchester, jadi Manchester United ini berada di kota Manchester. Nah, di kota Manchester ini ada dua klub yang terkenal, yaitu Manchester United si merah dan Manchester City si biru. Nah, Carlos Tevez dibajak atau dibeli oleh Manchester City di tahun 2009 juga, dan itu menjadi salah satu transfer paling kontroversial sepanjang sejarah Manchester United, karena setelah kepindahannya, jadi setiap Carlos Tevez tanding dengan MU itu pasti bisa dilempari macam-macam lah sama penonton atau fansnya MU, karena kepindahan dari MU ke City itu dianggap berkhianat, karena dari si merah pindah ke si biru. Oke. Lalu kita punya beberapa kisah dari MU juga, yaitu Class of 92. Jadi Class of 92 itu adalah sebuah generasi emas terlahirnya bintang-bintang seperti tadi pemain tengah Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham. Jadi itu satu generasi. Dan waktu kenapa Class of 92, karena mereka mulai dikenalnya tahun 92 waktu umur 16, 17, 18 gitu. Jadi bintang muda yang bersinar waktu itu. Sampai sekarang pun mereka masih menjadi legenda di klub Manchester United. Oke. Kita mungkin sedikit bahas tentang trofi atau pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh klub Manchester United ini. Antara lain ini untuk menariknya di Liga Inggris, di negara Inggris itu ada beberapa turnamen atau kompetisi. Jadi di sini ada 3, yaitu si Premier League English. Jadi Liga Inggrisnya, lalu FA Cup, lalu Piala Liga Inggris. Nah, untuk perbedaannya itu si Premier League-nya itu maksud cara kompetisinya itu dengan tanding satu persatu. Jadi ada 20 tim yang diadu dan tiap minggu dipertandingkan. Jadi bukan sistem gugur. Nah, sedangkan yang 2 yaitu si FA Cup sama Piala Liga Inggris itu sistem kompetisinya secara sistem gugur. Jadi kalah gugur. Sedangkan kalau Premier League tadi dia sistemnya poin. Jadi kalau menang dia dapat 3 poin, kalau seri dia dapat 1 poin, kalau kalah nggak dapat poin. Jadi kira-kira penjelasan singkat dari 3 kompetisi yang ada di Inggris itu seperti itu. Nah, trofinya si Manchester United di Premier League yang adu poin tadi itu ada 20 trofi. Jadi ini merupakan yang terbanyak di antara
sederetan klub di tanah Britania. Lalu untuk FA Cup-nya ada 12 piala. Untuk Piala Liga Inggrisnya hanya ada 5. Nah, lalu ada tambahan pertandingan. Nah, ini Community Shield. Apa itu Community Shield? Jadi itu pertandingan antara si juara Premier League yang poin-poin tadi ketemu sama juara dari Piala Liga Inggris. Itu dipertandingkan, namanya Community Shield. Dan MU berhasil 21 kali mendapatkan Community Shield. Nah, untuk di pentas Eropa ini trofi-trofi yang ditorehkan MU antara lain Liga Champion. Liga Champion ini liganya para juara. Jadi juara-juara dari berbagai liga di Eropa itu dipertandingkan di Liga Champion. Lalu ada juga European League. Nah, European League ini kasta keduanya. Jadi mungkin klub-klub yang mungkin juara 3 ke bawah gitu. Untuk yang Liga Champion itu juara 1, 2, 3 mungkin. Nah, untuk si Liga Champion MU punya 3 piala. Jadi salah satunya dimenangkan waktu tahun 2008. Ini ada fotonya. Ya. Lalu European League ada 1 piala. Nah, terus ada lagi mirip-mirip, sistemnya mirip-mirip Community Shield. Jadi namanya Piala Super Eropa. Nah, Piala Super Eropa ini apa? Jadi juara si Liga Champion tadi dipertemukan sama si juara European League. Nah, itu nama pertandingannya, dan pialanya itu Piala Super Eropa. MU punya 1 trofi di situ. Lalu ada juga Piala Dunia antar klub. Nah, gimana sistem Piala Dunia antar klub ini? Jadi setiap benua itu punya kompetisi. Ya tadi Liga Champion. Jadi Liga Champion Eropa, Liga Champion Asia, Amerika dan lain-lain, itu dipertandingkan juaranya itu di Piala Dunia antar klub. MU punya 2. Oke, jadi kira-kira segitu pengenalan kita tentang klub raksasa dari tanah Britania Raya, Manchester United. Terima kasih sudah nonton, tetap support dan God bless.